ปีนี้หอมราคาดีนะกิโลละเกือบ10 บาทจะได้รักษาให้หายสักที Berlatar suasana petang di sebuah desa terpencil terlihat sepasang suami istri yang dalam perjalanan pulang dari ladang mereka dikejutkan dengan suara jerit ketakutan anak gadisnya tepat saat mereka hampir sampai ke rumah. Entah apa yang terjadi dengan anak gadis mereka yang bernama Nart ini, di mana kondisi Nart pun perlahan memburuk sebelum akhirnya harus meregang nyawa. Scene beralih beberapa tahun kemudian. Seorang gadis bernama Yar baru saja bangun dan langsung bangkit terburu-buru karena diberi tugas sang ayah untuk menyiram kebun sayuran sebelum dia berangkat ke sekolah. Beruntung adik pertamanya yang bernama Yam pun mau menggantikan tugas sang kakak daripada mereka semua harus kena omel dari ayah mereka yang sering marah saat anak-anaknya tak mentaati aturan dan perintahnya. Si ibu pun sibuk mempersiapkan sarapan untuk 3 anak gadisnya itu sebelum berangkat sekolah. Termasuk si bungsu yang bernama I terus diingatkan oleh sang ibu untuk tak lagi memakan gulali yang membuat giginya rusak. Ibu pun mengingatkan mereka untuk pulang tepat waktu karena ayah mereka akan mengajak ke festival tahunan di sebuah kuil malam harinya. Dalam perjalanan menuju sekolah, mereka harus terlebih dulu berjalan kaki sebelum menaiki angkutan desa. Terlihatlah perbincangan Yam yang harus datang lebih cepat karena dia mendapat giliran piket untuk membersihkan kelas sebelum dan setelah jam pelajaran sekolah. Saat itulah, Yi bungsu terlihat dia menatap sebuah pohon tua di tengah persawahan yang membuat kedua kakaknya itu heran terkait apa yang dilihat adik mereka itu. Singkat cerita setelah jam pelajaran berakhir, Yard ikut membantu adiknya dengan tugas piketnya agar lebih cepat. Namun Yam justru sibuk sendiri dengan melihat beberapa gambar menyeramkan yang banyak tersimpan di kolong meja sekolah, di mana rupanya, Yard sadar jika semua gambar itu adalah gambar Nart si gadis yang tewas tak wajar seperti pada adegan awal film tadi. Sampai di tepi jalan menuju ke arah rumah, mereka bertiga pun dikejutkan dengan sesosok wanita muda yang berdiri di dekat pohon tua yang mereka lihat tadi pagi, di mana mereka pun langsung berlari ketakutan saat gadis itu terlihat semakin menyeramkan. Beruntung, kakak laki-laki nomor 3 mereka yang bernama Yot datang menjemput karena sudah hampir larut mereka bertiga belum juga pulang dari sekolah. Alhasil, si ayah marah karena mereka pulang sampai hampir malam yang berimbas diminta untuk berhenti sekolah dan lebih baik mengurusi perkebunan mereka jika terus seperti ini. Malam itu pun mereka pergi ke kuil yang tak jauh dari acara festival. Mereka terlebih dulu berdoa di tempat suci umat Buddha itu sebelum menikmati hiburan dan wahana di sana. Yi secara diam-diam kembali jajan kembang gula karena dilarang oleh ibunya, yang mana Yar pun melarang Yam yang sedang kurang sehat untuk naik biang lala karena angin di atas cukup kencang. Namun ia memohon untuk diizinkan dan jangan memberitahukannya pada ibu mereka. Dari atas sana, Yi melihat wanita yang tadi ada di pohon tua itu menatap tajam ke arahnya, yang hal itu pun rupanya dilihat juga oleh Yard dan Yam.
คุณจ้ะ Saat turun, kondisi Yam semakin memburuk dan kedua orang tuanya pun akhirnya tahu dan akan meminta kakak nomor 2 mereka yang bernama Yos untuk mengantar ke klinik esok pagi. จะได้พักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ยศพาไปหาหมอที่อนามัย Setelah memeriksa kesehatan adiknya, Yos heran kenapa Yam dinyatakan sehat padahal kondisi tubuhnya jelas menurun dan wajah Yam pun terlihat pucat. Dan tak lama, kakak tertua mereka yang bernama Yak menyusul mereka ke sana. Sampai di rumah, kedatangan Yak disambut oleh Yi dan Yard serta orang tuanya karena memang diketahui, Yak jarang pulang ke rumah setelah menempuh pendidikan di akademi militer. ยะ แม่ครับ ต้องมาทบทวนความรู้กันใหม่ Ketika malam, sang ayah dibuat kesal saat Yak yang baru datang setelah pesta miras bersama teman-temannya. Malah Yak berniat mengundang semua teman-temannya ke rumah besok untuk kembali berpesta. ให้ท้ายเป็นแบบนี้ไง มันถึงเสียผู้เสียคน Saat tengah malam, Yam yang tidur bersama Yi tiba-tiba terbangun untuk menutup jendela kamarnya yang lupa dia tutup. Walau jendela itu pun kembali terbuka saat Yam kembali ke tempat tidurnya, dan secara perlahan Yam mulai menunjukkan sikap aneh dengan berjalan menuju keluar kamar dan hal itu pun dilihat oleh Yard. Penasaran dengan apa yang dilakukan Yam, Yard pun menghampirinya. แย้มทำอะไรอะหิว Esok harinya, seorang pekerja bawang di kebun ayah Yard datang menemuinya dan mewakili para pekerja lainnya untuk memutuskan berhenti bekerja hari itu dengan alasan yang tak jelas dan mengatakan bahwa mereka keluar bukan karena gaji yang kurang besar. Melihat sang ayah yang mulai marah, Yak meminta untuk berbicara dengan pegawai ayahnya itu dan menenangkannya dengan sebatang rokok. Meski begitu, ia masih tak mau menjelaskan penyebab dia dan buruh lainnya mengundurkan diri dari pekerjaan mereka dan berpesan pada Yak untuk menjaga adik-adiknya serta orang tuanya sekaligus minta untuk diantar ke terminal setelah pekerjaan mereka hari itu selesai. ใครก็ได้ไปส่งข้าที่ไร่ฟังนู่นเอาเลยวันนี้เลย Di sisi lain, Yard yang bermaksud untuk mengajak Yan mencari udara segar justru harus menerima sikap kasar yang tak pernah ditunjukkan dari Yam, hingga bisa dipastikan Yam terkena pengaruh roh halus dampak dari mereka melihat sosok misterius di bawah pohon tua itu. มึงน่ะมานวดให้กูหน่อย ชักจะเอาใหญ่แล้วนะแย้ม Parahnya lagi, ia malah mengadukan hal yang tidak-tidak pada ibunya dengan menuding bahwa Yardlah yang memulai keributan itu. Namun si ibu tetap bijaksana karena dia pun tahu perubahan sikap aneh Yam tersebut. ก็ชวนออกไปข้างนอกจริงไหมล่ะ ไม่จริงเลยแม่แย้มนั่นแหละพูดไม่ดีกับหยาดพอ Saat Yard menepi di luar rumah, si bungsu datang menghampirinya dan mengatakan hal aneh yang dilihatnya dari Yam semalam dan meminta untuk tidur bersama Yard malam nanti. พี่ขอนอนกับเจ้ได้ไหม Yard pun tahu jika yang dikatakan si bungsu itu benar, hingga dia mengizinkannya untuk tidur bersamanya nanti malam. แย้มน่ากลัวยังไงไม่รู้อ่ะหน้าแบบ ไม่ต้องว่าแล้ว คืนนี้ยี่มานอนกับเจ้นะ Menjelang sore, sang ibu pun berpesan pada Yard untuk menjaga adik-adiknya dan menyiapkan keperluan kakak-kakaknya, karena sang ibu dan ayahnya akan pergi selama 1 malam untuk satu keperluan. Bersamaan dengan itu, Yak, Yos dan Yot baru saja pulang mengantarkan para pekerja kebun mereka ke terminal. Setelah kedua orang tua mereka pergi, Yak bertanya pada dua adik laki-lakinya terkait hal aneh yang mungkin pernah terjadi saat dia tak di rumah. Namun Yos mengatakan tak ada hal aneh yang dia tahu selain dokter memastikan Yam sehat padahal kondisinya berubah-ubah, bahkan sering memburuk. หมอที่อนามัยบอกยามสบายดี แต่ก็อย่างที่เห็น ยิ่งอยู่ยิ่งแย่ Secara tiba-tiba Yard datang dan mengatakan bahwa dia sering mendengar suara wanita dari arah luar rumah yang terdengar menyeramkan meski dia tak bisa memastikan siapa sosok itu. ฟัง
ไม่ออก แต่ว่าเสียงเหมือนผู้หญิง ชอบดังตอนกลางคืนรอบบ้านเรานี่แหละ Akan tetapi ketiga kakaknya itu tak ada satupun yang mendengar suara itu, hingga mereka belum bisa untuk mempercayainya. Saat malam, Yard yang akan pergi mandi dikejutkan dengan Yak yang sedang berjaga di atas haumok, di mana Yak rupanya masih memikirkan nasib Yam dan suara aneh yang sempat dikatakan Yard tadi. คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย ช่างมันเถอะพี่ยักษ์หยาดว่าอยากหูฝาดเองแหละ Ketika Yard akan tidur, ia sempat melihat Yam berjalan menuju keluar kamar, namun belum sempat Yard memastikannya. Pengaruh gaib membuatnya sempat pingsan sebelum akhirnya tersadar kembali dan sudah tak melihat Yam lagi. Seketika Yard pun panik dan meminta si bungsu yang ketakutan untuk bersembunyi di dalam lemari, sedangkan dia akan pergi meminta bantuan ketiga kakak laki-lakinya untuk mencari Yam. Dan tak lama kemudian, เจอไหมเฮียไม่ นั่นใช่แยมหรือเปล่าพี่ยอด เข้ามาปิดประตูให้หมด setelah Yam berhasil diselamatkan dari sosok astral yang berusaha membawanya, Yak menyuruh Yam untuk tidur dan meminta Yard untuk menjaganya. ไม่มีอะไรหรอกนอนต่อนะ Yak sendiri bersama kedua adik laki-lakinya pun bergadang untuk memastikan semua tetap aman. Namun Yak malah mengajak Yos dan Yot untuk abok dengan maksud jika mereka setengah sadar, mereka akan mudah mendengar suara yang dimaksud oleh Yard tadi sore. Namun akibat kadar alkohol yang terlalu tinggi, mereka bertiga benar-benar tak bisa berbuat apa-apa, dan walau Yak masih sedikit bisa bertahan, tapi pengaruh alkohol yang lebih kuat pun membuat tubuhnya tak mampu untuk menahan saat Yam yang kembali terkena pengaruh gaib terlihat keluar dari rumah. Yam. Yak kemudian berusaha untuk menyadarkan kedua adiknya itu dari pengaruh alkohol, serta menceritakan hilangnya Yam hingga mereka pun serentak langsung mencarinya di tengah kegelapan malam. Yam! 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 เฮียส่องไฟไปดูดินี่ใครไม่รู้แวบๆอ่ะจริงๆเฮีย